Oke, hari ini kita akan belajar tentang program pengolah gambar atau presentasi. Nah, program yang akan kita gunakan adalah Microsoft Office PowerPoint. Untuk bisa menggunakan programnya, kalian bisa cari program itu di Start. Nah, di sini ada All Program, lalu pilih Microsoft Office 2013 dan akan ada di sini PowerPoint 2013. Nah, PowerPoint ini masih bagian dari Microsoft Office ya. Dimana kita pelajari kemarin adalah bagaimana menggunakan aplikasi pengolah kata atau Word. Nah, pertama kali aplikasi ini kalian buka akan muncul seperti ini. Ini halaman awal setelah aplikasinya dibuka. Untuk memulai kita akan membuat dari kertas kosongnya lagi, yaitu blank presentation. Nah, kalau di Word kemarin yang kita buat itu namanya dokumen, kalau sekarang yang kita buat itu namanya presentasi. Nah, satu halaman kosong ini disebut dengan slide ya, bukan halaman. Jadi satu kertas ini disebut dengan satu slide. Kita akan mulai. Nah, untuk membuat sebuah objek, misalnya tulisan dalam satu slide ini, kita memerlukan yang namanya text box ya. Karena tanpa text box kita tidak bisa menulis, seperti halnya di Word kemarin, tidak ada kebiet-kebietnya itu ya. Nah, dalam default atau dalam setiap slide itu sebenarnya sudah dibekali dengan beberapa text box. Seperti di sini kalian bisa lihat, di sini ada dua text box 1 dan text box 2. Jadi untuk bisa membuat tulisan kita harus mengkliknya di dalam text box ini. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan text box atau barangkali text boxnya itu tidak ada di dalam slide-nya? Nah, seperti ini, sehingga kita tidak bisa membuat objek apapun ya. Nah, kita bisa menambahkannya lewat menu insert. Nah, di sini ada text box. Setelah diklik text box, maka kursor yang dulunya tanda panah akan berubah menjadi tanda lurus seperti ini. Nah, kita bisa mengklik di mana saja dan otomatis text box akan terbuat. Lalu kita bisa memasukkan karakter di dalamnya ya, tulisan apapun di sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, setelah ini kita sudah bisa memasukkan sebuah objek berupa tulisan ke dalamnya. Untuk memperbesarnya, kita sama seperti Word kemarin menggunakan ukuran tulisannya ya. Nah, berapapun kalian ingin besarnya. Mengubah tulisannya pun dan mengubah warnanya pun sama menu yang digunakan. Dan selanjutnya, setelah kita bisa memasukkan sebuah objek berupa tulisan, sekarang kita akan memasukkan objek berupa gambar. Nah, karena dalam presentasi itu selain tulisan saja perlu dilengkapi dengan gambar agar presentasi menjadi lebih menarik. Nah, caranya sama, kita masuk ke menu insert. Lalu di sini ada insert picture ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada picture. Setelah diklik picture ini, akan langsung kita dibawa untuk mencari di mana gambar itu tersimpan. Semisal Bapak menyimpan gambarnya di picture ya. Ini gambar-gambar Bapak. Nah, Bapak akan pilih salah satu gambar yang ingin Bapak masukkan. Semisal gambar yang ini ya. Oke, Bapak masukkan. Nah, kita bisa lihat gambarnya sudah masuk, dan untuk memindahkannya kita tinggal mengklik gambarnya ya, dimanapun itu posisinya, yang penting gambarnya terklik, tahan, baru kita geser ke manapun kita suka. Untuk membesarkan mengecilkan kalian bisa gunakan titik-titik yang ada pada setiap ujungnya untuk mengecilkan, menipiskan, atau bahkan memendekkan gambar itu ya. Nah, dengan dua ini kita sudah bisa membuat presentasi yang isinya adalah tulisan dan juga gambar. Oke, ini merupakan sebuah presentasi yang sederhana ya, presentasi dasar yang bisa kalian buat. Selanjutnya, presentasi itu di dalamnya berisikan animasi juga. Nah, di mana animasi ini memungkinkan kita untuk memunculkan gambar itu atau menghilangkan gambar itu. Nah, untuk mengisi animasi dalam presentasi itu kita bisa masuk ke menu animation.
yang ada di pojok atas. Nah, kalian bisa klik animasi yang kalian inginkan di panel ini. Namun sebelum itu, pastikan kalian sudah mengklik objek yang ingin kalian animasikan. Karena jika objeknya tidak diklik, dia akan mati dan tidak bisa diisikan. Sehingga kita harus memilih dulu objek yang mana. Misalnya, objek yang Bapak pilih adalah gambar ini. Kita klik gambarnya. Nah, sehingga menu ini akan aktif dan kita bisa pilih salah satu. Sebagai contoh, Bapak akan memilih animasi appear ini. Nah, seperti itu previewnya ya. Oke, kalau kurang jelas misalnya Bapak akan pilih yang wipe ini. Nah, seperti itu previewnya. Jadi dia sudah menampilkan bagaimana slide ini akan atau gambar ini akan dianimasikan. Begitu juga dengan tulisan ya. Tulisan ini juga sama. Kita harus klik objeknya, baru kita pilih animasi apa yang ingin kita berikan. Paham? Nah, setelah itu kalian bisa lihat di sini ada angka ya. Ada angka 1 dan angka 2. Nah, ini menunjukkan animasi yang mana yang lebih dahulu dijalankan. Nah, jika animasi yang ini berangka 1, berarti gambar inilah yang akan pertama kali dianimasikan. Setelah selesai gambar ini, maka yang nomor 2 yang akan teranimasikan. Oke, sebagai contoh. Nah, sebelum dianimasikan, maka gambar atau objek apapun itu tidak akan muncul putih seperti ini ya. Nah, setelah kita mengklik mouse, nah, maka animasi akan dimulai dan objek akan dimunculkan. Nah, seperti Bapak bilang tadi, karena ini angkanya 1, maka dia yang akan pertama dianimasikan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan nomor 2-nya. Paham? Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah kita berhasil memasukkan animasi, maka kita juga perlu untuk membuat slide tambahan. Selanjutnya, untuk membuat sebuah slide tambahan, kita bisa menggunakan menu Home. Kita pilih New Slide. Nah, di sini sudah banyak ada pilihan, apakah kita memilih blank atau memilih to slide. Nah, karena ini berbeda fitur ada pada text box-nya. Kalau blank dia tidak akan membawa text box ya, seperti yang tadi. Oke, kita akan pilih salah satunya adalah blank. Nah, di sini kita sudah bisa menambahkan slide, sehingga dalam presentasi ini sudah ada 2 slide di dalamnya. Nah, di slide 2 ini kita bisa mengulang membuat objek sesuai keinginan kita, sesuai kebutuhan kita. Yang terakhir adalah bagaimana memberikan animasi di antara slide ini. Nah, pada saat perpindahan antara slide 1 dan slide 2, maka akan ada animasi yang dikenal dengan istilah transition. Nah, untuk membuatnya kita bisa masuk ke menu transition. Kita pilih slide berapa yang ingin kita transisikan. Bapak misalnya berikan contoh di slide 2. Lalu kita pilih transisi yang ada di atas sini, yang manapun boleh ya. Semisal Bapak akan memilih drape ini ya. Nah, setelah diklik, dia akan memunculkan preview atau contohnya. Agar lebih jelas, kalian nanti bisa slideshow kan, sehingga terlihat bagaimana perpindahan slide-nya. Nah, Bapak akan contohkan. Kita akan slideshow kan. Nah, seperti itu ya. Kita akan mulai dari slide yang pertama. Ini slide yang pertama, dia akan berpindah ke slide yang kedua. Nah, itulah animasi atau transisi dari slide 1 ke slide 2. Nah, sekarang kalian bisa mencobanya dan membuat presentasi sederhana yang berisikan objek tulisan dan juga objek gambar beserta animasi serta transisinya. Silakan dicoba.